Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Muhajirin, as'adakumullah hayatakum fid dunya wal akhirah. Mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan ibadah kita dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Ta'ala. Salawat dan salam terus kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita sudah berpuasa masuk hari ke-20, 21. Bahkan ada yang 22. Ya. Ini selesai 21, ada yang selesai 20. Memang Rasulullah bersabda bahwa puasa kita imma 29, imma 30. Bisa 29, bisa 30. Maka kita sebagai umat Islam harus saling toleran sesama kita. Ya, karena ini namanya masalah ijtihadiyah. Ada yang bertahan cukup dengan hisab, ada yang harus melihat bulan. Nah, ini hanya perbedaan. Ya. Kalau hisab itu wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Matahari dan bulan itu berputar sesuai dengan perhitungan hisab. Kalau ru'yat hilal, hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berbukalah kalian ketika melihat hilal lagi yang baru. Nah, ini terjadi ijtihadiyah. Jadi bukan masalah yang menjadikan perpecahan di antara kita. Karena ayat sudah mewajibkan kita bahwa orang beriman bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya orang beriman semua itu bersaudara. Terus tugasnya perbaiki persaudaraan. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'alakum turhamun. Jamaah rahimakumullah, bahwa puasa yang sebelumnya diwajibkan kita sholat, kemudian tilawatul Quran, itu sesuatu yang biasa kita lakukan. Tapi kebanyakan umat Islam melakukan sholat, puasa, dan baca Quran tidak sampai kepada derajat takwa. Sedangkan semua ibadah tujuannya la'allakum tattaqun, terutama puasa langsung. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Belum menjadi orang bertakwa. Karena kalau sudah jadi orang bertakwa, Allah cinta kepada orang-orang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam satu surat, "Faman aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin."
Coba sekarang semua kita harus sadar. Ya, kita sholat, kita puasa, kita baca Quran. Nggak ada di Quran atau di hadis. Innallaha yuhibbul musallin. Innallaha yuhibbus shaimin. Innallaha yuhibbul qari'in. Yang ada innallaha yuhibbul muttaqin. Ada 5 ayat. Pakai inna ada, wallahu yuhibbul muttaqin ada 2 ayat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ada. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ada. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ada. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, menegakkan keadilan. Tapi kalau sholat, puasa, baca Quran, ini kewajiban kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah belum memuji. Karena kebutuhan kita. Sabar aja, sabar. Gak ada innallaha yuhibbus sabirin. Ada wallahu ma'as sabirin. Gak pakai inna deh. Wallahu yuhibbus sabirin. Kenapa? Sabar karena dari kita muncul. Tapi kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kita berusaha berlaku baik kepada manusia. Berbuat adil. Baru Allah suka. Sekali lagi, jangan sombong dengan sholat kita. Jangan sombong dengan puasa kita. Ini kebutuhan kita. Wajib. Karena Allah menciptakan kita punya jiwa. Jiwa ini bisa positif, bisa negatif. Contoh. Ya, firman Allah dalam surat Asy-Syams. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Yang ketujuh, wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan apa saja yang menyempurnakan jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itu diberi ilham oleh Allah, bisa negatif, fujur, bisa positif. Kehidupan kita tidak lain adalah matahari terbit, kemudian terbenam, bulan terbit. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Bulan terbit, malam datang. Wal laili idza yaghsha. Jadi di Quran selalu al-lail duluan baru an-nahar. Wan nahari idza jallaha. Bulan terbenam, matahari lagi terbit, siang muncul. Itu tiap hari muter begitu aja gitu. Matahari, bulan, malam, siang, kemudian di atas langit, di bawah bumi. Nah, kemudian penekanan Allah demi jiwa. Dan apa yang menyempurnakan jiwa, maka jiwa itu berpotensi positif dan negatif. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka telah beruntung, menang, sukses orang yang menyempurnakan jiwanya. Orang yang mensucikan jiwanya. Bagaimana mensucikan jiwa? Dengan sholat, dengan puasa, dengan membaca Quran. Tuh, untuk mensucikan jiwa. Baru kita bisa mengendalikan nafsu. Kalau kita tidak mengerjakan sholat terus menerus, tidak mengerjakan puasa sebulan, ya, atau kalau kurang sebulan harus diganti di hari lain. Kalau memang nggak bisa puasa di bulan Ramadan dan di hari lain, di bulan lain, wajib memberi makan orang miskin, fidyah. Itu udah perintah Allah. Maka sholat, puasa ditegur oleh Allah. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Kenapa celaka? Karena dia penyebab mendustakan agama.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Apakah kamu wahai Muhammad melihat orang yang mendustakan agama? Apakah kamu yang baca Quran telah melihat orang yang mendustakan agama? Apakah kamu yang mendengar Quran telah melihat orang yang mendustakan agama? Dialah orang yang menelantarkan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang pertama, sholatnya dia lupa tentang sholatnya. Dia sholat wajib dikerjakan, sunnah tambah Ramadan, ditingkatkan ibadah sunnahnya, sholatul lail dimajukan ba'da isya yang dinamakan tarawih oleh ulama. Ya, tarawih ini sholat lail dimajukan supaya orang yang puasa bisa mengerjakan. Tapi dia lupa tentang sholatnya. Kalau sudah lupa tentang sholatnya, meningkat lagi dia akan riya. Riya sholatnya minta dipuji orang, minta dinilai, minta disanjung, minta dibanggakan. Orang yang celaka sholatnya adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Kemudian alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya, berbuat minta dinilai orang banyak. Kalau sudah ibadah yang tidak mengeluarkan biaya, yaitu sholat, masih minta dapat apresiasi pujian dari orang, maka orang ini kikir, pedit, wa yamna'unal ma'un. Mereka akan melarang benda-benda yang berguna digunakan oleh orang lain. Wa yamna'unal ma'un. Ma'un itu barang yang berguna. Tapi mereka melarang orang lain menggunakannya karena sholatnya riya, karena lupa tentang sholatnya. Ayo sadar ya. Di sholat kita itu 25 kali kita sebut takbir. Tadi sholat isya, takbiratul ihram, takbir ruku, takbir sujud, bangun dari sujud, sujud lagi, bangun lagi dari sujud duduk tahiyat, takbir semua. Tapi ketika kita bergaul di luar masjid, kita berbohong, kita menipu, takut kepada manusia. Mana takbirnya? Mana takbir yang diulang-ulang ketika sholat? Kok tidak berani berkata benar di hadapan manusia? Jadi itu namanya an sholatihim sahun. Di sholat dia memuji Allah. Baca Al-Fatihah ada alhamdulillahi rabbil alamin. Dari ruku naik ke i'tidal, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ketika sujud ruku, kita mensucikan Allah, memuji Allah. Tapi ketika keluar dari masjid, yang kita puji adalah manusia. Lupa dengan sholat. Ketika keluar masjid, di pasar sombong, membusungkan dada. Aku yang paling hebat, aku yang paling top, aku yang paling mulia. Lupa ucapan dia, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Maka sudah berapa tahun kita melaksanakan sholat? Sudah berapa tahun kita berpuasa? Apakah sudah bertakwa kita? Kalau kita sudah bertakwa, Quran itu petunjuk hidup kita. Kalau kita sudah bertakwa, Quran itu petunjuk hidup kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagi semua manusia Quran itu sebagai petunjuk. Baik muslim maupun non muslim, kalau dia mau baca Quran, Quran sebagai petunjuk. Bagi orang bertakwa tidak diragukan lagi Al-Quran sebagai petunjuk. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, 3 huruf dari huruf abjad Arab di mana tersusun Al-Quran.
Ya, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, pasti jadi petunjuk orang-orang bertakwa. Pasti, la raiba, tidak diragukan. Apakah selama sholat kita yang sudah beribu-ribu rakaat, puasa kita yang sudah berpuluh-puluh tahun, sudah merubah kita menjadi orang bertakwa, atau termasuk fawailul lil musallin? Maka timbul pertanyaan, berapa banyak orang yang tidak membaca Quran? Berapa banyak orang yang membaca Quran tapi tidak membaca artinya? Berapa banyak orang membaca Quran, membaca artinya tapi tidak mau memahaminya? Berapa banyak orang membaca Quran, membaca artinya, memahaminya tapi tidak menghayati? Berapa banyak orang membaca Quran, mengartikan, memahami, menghayati tapi tidak mengamalkan? Berapa banyak orang membaca Quran, mengartikan, memahami, menghayati, mengamalkan tapi tidak mengajak orang lain untuk mengamalkan? Berapa banyak orang membaca Quran, mengartikan, mengamalkan, menghayati, memahami, menghayati, mengamalkan, kemudian mengajak orang lain untuk menjalankan Al-Quran? Kita ini masuk di golongan mana? Membaca saja atau sampai membaca dan menghatamkan arti Quran? Atau kita sampai berusaha memahami karena ingin mengamalkan? Ini pertanyaan kembali kepada diri kita. Kalau tidak sampai kita berusaha memahami, kemudian menghayati dan mengamalkan, tidak akan tercapai yang namanya ketakwaan. Ayo semuanya merenung. Apakah Quran semua dibaca doang? Dalam surat Shad ayat 29, Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi. Sebuah kitab Al-Quran kami turunkan kepada engkau Muhammad. Kami turunkan kepada engkau yang membaca Quran. Ilaika, kamu. Kami turunkan kepada engkau yang mendengar Quran, agar kamu menghayati ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab. Dan pastilah orang-orang yang menggunakan akal sehat akan mengambil pelajaran. Surat Shad ayat 29. Kemudian dalam surat Muhammad ayat 24, Allah membangkitkan kita dengan pertanyaan, afala yatadabbarunal Quran? Apakah mereka tidak mau menghayati Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau di dalam hati-hati mereka ada gembok, dikunci? Padahal Allah berikan pendengaran, penglihatan, dan perasaan untuk memahami Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Quran? Apakah mereka tidak mau menghayati Al-Quran? Lau kana min indi ghairillah, kalau seandainya Quran bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka mendapati perselisihan yang banyak. Ternyata Quran saling melengkapi, saling menyempurnakan. Gak ada satu ayat dalam satu surat dengan ayat lain dalam satu surat lain berbenturan atau berlawanan. Tidak ada. Coba hayati. Semuanya saling melengkapi. Semuanya saling menyempurnakan. Quran itu petunjuk. Dan ada bukti-bukti petunjuk. Sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kok kita sudah sholat terus, puasa terus, masih campur antara berbuat yang hak dan yang batil, masih melakukan perbuatan-perbuatan fasik? Kapan kita ini mau berubah? Apakah ibadah ini cuma ritual, rutinitas yang tidak ada maknanya? Ayo bangkit. Sholat kita harus didirikan, ditegakkan, bukan dikerjakan terus. Tegakkan. Yang maha besar Allah, yang maha terpuji Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Itu sholat isinya. Kenapa masih ditipu dengan kehidupan dunia?
Kita tidak mengutamakan Allah, Rasul, dan membela agama Allah. Itu 3. Karena dalam surat At-Taubah ayat 9, Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha, kemudian wa masakina tardawnaha. Ada 8 ini, 8 daya tarik kehidupan dunia. Katakan, hai kamu Muhammad, kalau seandainya bapak ibumu, putra putrimu, saudara laki saudara perempuan kamu, istri atau suami kamu, ya, kemudian kerabat kamu, dan harta yang kamu kumpulkan, dan perdagangan yang kamu takut merugi, dan rumah yang kamu nikmat di dalamnya tinggal, rumah megah yang kamu buat dan kamu suka tinggal di dalamnya, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, 8 lebih dicintai daripada 3, 8 lebih dicintai daripada 3, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Dan kebanyakan mereka lebih mencintai yang 8, akhirnya menjadi fasik. Maka Allah katakan di akhir ayat At-Taubah surat 9 ayat 24, wallahu la yuhibbul fasikin, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah enggak akan beri hidayah kaum yang fasik. Ini masih banyak kita sholat puasa tapi fasik. Sholat iya, puasa iya, baca Quran iya, tapi kita masih berkumpul dengan orang-orang yang liar. Sholat iya, puasa iya, baca Quran iya, tapi membatalkan janji kepada Allah. Allahu Akbar tidak kita bawa kemana aja dalam kehidupan. Ini fasik. Karena dijelaskan dalam Al-Baqarah, orang fasik adalah yang pertama membatalkan janji setia kepada Allah. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Setelah teguh berjanji, asyhadu alla ilaha illallah, saya tidak mau menjadi hamba, pengabdi, budak kecuali kepada Engkau ya Allah. Itu syahadat batal syahadatnya karena memilih pemimpin orang yang benci Islam. Memilih wakil rakyat orang yang benci Islam termasuk batal syahadat. Janjinya batal kepada Allah. Yang kedua, orang fasik itu biasanya memutus hubungan silaturahim. Ribut antara saudara, ribut antara anak dengan orang tua, ribut antara ponakan dengan paman karena urusan dunia, ribut dengan 2 sahabat sejoli. Alladzina wa yaqtauna ma amarallahu bihi an yusola, dan memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Ribut dengan bapak, ribut dengan ibu, ribut dengan paman, ribut dengan kakak, ribut dengan anak. Yang ketiga, orang fasik adalah wa yufsiduna fil ard, merusak di muka bumi. Pergi haji sudah berulang kali, puasa, sholat puasa tidak ditinggalkan, tapi buka kafe, di situ ada campur aduk wanita dengan pria untuk tempat berpacaran. Ada lagi orang yang sudah pergi haji berulang kali buka hotel, wajib ada minuman keras. Kemudian tidak teliti, tidak meriksa bagaimana yang nginap itu, apakah sesuai dengan tatanan kehidupan yang digariskan oleh Allah. Ini berarti fasik. Karena lebih mencintai yang 8 tadi. Harta, rumah yang mewah, ya, kemudian tempat tinggal, kemudian takut merugi perdagangan, lebih baik memilih pemimpin yang benci Islam daripada dagang saya rugi. Daripada dagang saya rugi. Berarti 8 lebih dipilih keduniaan daripada 3 mendekatkan diri kepada Allah. Maka jadikan Ramadan ini kita lebih mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai jihad di jalannya. Sungguh-sungguh dalam membela agama
Allah. Jadi bermakna, maka mulai hari ini atau besok baca Quran, baca artinya, kemudian pahami, hayati, amalkan. Baru kita menjadi kelompok yang bertakwa. Setelah amalkan, dakwakan, ajak orang lain mengamalkan. Ada orang yang baru masuk Islam, dia belum bisa baca Quran, tapi ingin tahu, ingin paham. Dia datang, dia tanya. Ini lebih baik daripada yang baca Quran hatam 3 kali, tidak pernah mau melihat artinya dan memahami. Berarti yang baru datang ingin memahami Quran, berusaha mengamalkan, lebih baik daripada yang baca, tapi sama sekali tidak mau membaca artinya dan memahami. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan iman kita, kemudian juga Allah memberikan kepandaian kepada kita, sehingga kita mampu menghadapi kehidupan yang penuh dengan kebohongan, fitnah, dan hoak. Jadi puasa kita bukan dari terbit matahari sampai fajar, sampai terbenam, bukan. Puasa kita 29 atau 30 hari. Jaga lisan, jaga arkan, anggota badan, jangan sampai menyakiti, melukai orang lain. Kalau itu terjadi, ya, maka puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Juga ketika berpuasa, jangan berkata keji, jangan berkata kotor, jangan berbohong, jangan berbuat bohong. Jangan melakukan pemalsuan, penipuan, ingkar janji. Karena kalau dilakukan itu semua, berarti puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nabi bersabda dalam satu hadis, "Man lam yada qaula zur wal amal bihi, falaisa lillah hajatan min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Sesiapapun yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, pemalsuan, dan perbuatan dusta, bohong, dan pemalsuan, maka Allah tidak perlu kamu meninggalkan makan dan minum. Percuma. Artinya kita tidak mendapatkan pahala. Kita hanya merasakan lapar dan haus saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.